Jadi ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah, secara hukum hampir sama wudhu laki-laki dengan wudhu perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, tak peduli laki-laki atau perempuan maksudnya di sini. Kalau kamu hendak melaksanakan salat, menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu membasuh wajah kamu. Wajah di sini mohon maaf ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah, ini dia. Batas anak rambut kita dari atas tulang dagu bawah. Maka ini bukan wajah namanya. Makanya mohon maaf kalau kita talukung. Nah, disinilah talukung kita tuh batal sholat. Kenapa batal sholat? Karena ini aurat. Yang boleh nampak adalah wajah. Yang dikatakan wajah itu ini dari tumbuh anak rambut, poni kalau bahasa kita, sampai tulang dagu bawah. Itu dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan ada anak daun telingo yang kocik ini. Dari kiri ke kanan. Inilah yang harus basah nih. Makanya kadang-kadang kenapa salat kita itu bisa dikatakan oleh Allah celaka? Karena kadang-kadang berwuduk kita ocap-ocap. Takut pula sekarang kita luntuh bodak nih. Takut digonyo. Iya. Maaf 1000 kali maaf lagi. Apalagi wuduk itu tuh tidak akan pernah sah diakibatkan gara-gara bodak kita tuh mengandung minyak. Contoh Kelly. Tahu lah budak Kelly. Kalau kono panas matahari itu jadi cermin wajah awak. Sakingan berkilatnya. Glowing bak kata orang. Ya. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu, Ibu. Harus dihilangkan terlebih dahulu dengan zat sabun. Ya, deterjen atau sejenisnya agar melunturkan kadar minyak. Begitu juga dengan lipstik yang mengandung minyak. Ada jenis lipstik itu mengandung minyak, ada yang tidak. Itu ibu yang lebih tahu. Tapi jika lipstik itu mengandung minyak, maka itulah yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan langsung berwudu. Ya, cuci muka kita, hilangkan kadar minyak, jangan ada lagi bekas-bekas bedak yang mengandung minyak. Ya seperti contohnya Kelly tadi. Maka itu dihapus. Lalu kemudian kita berwudu. Ambillah air wudu, basuhlah wajah ini. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ini harus kita gonyohkan ini. Mata kadang dibuka, kadang ditutup. Karena kalau kita buka ini mata, batal wudu. Kenapa batal wudu, Ustaz? Karena ini adalah bagian dari wajah, kelopak ini. Kalau kita bukakan saja mengambil wudu, dia akan tertutup, tagapit, maaf serukan, tajopit. Mata terbuka. Tak tahu dia bagian dari mata itu ada pelopak mata. Nah, ini dia. Ini harus basah ini. Apa? Apa ini? Nah, itulah dia. Beda-beda tipis. Kalapu dengan kapalo. Dah? Harus basah. Makanya kadang-kadang ketika kita mengambil wudhu, bukan mengajar, tidak, mengingatkan kembali. Begitu air sampai ke wajah, buka tutup. Agar air sampai ke daerah garis-garis mata ini. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Dan ini harus basah. Itu dia. Kemudian faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah. Lalu kemudian basuhlah tanganmu dimulai dari ujung jari sampai siku. Makanya berdasarkan ayat ini dalam kitab ini tidak sah berwudu dari siku ke ujung jari. Ibu ambillah air sagari. Nah, lalu saudara minum bilang tidak. Kusuk-kusuk. Ini yang disuruh. Tiba-tiba kita mulai dari siku ke. Mengapa kata ulama, mengapa Allah mengisarkan harus dari ujung jari sampai siku? Maaf, biar bakbo kono ini dalam kuku. Makanya sunnah terlebih dahulu, jika kita mau punya kuku dan di antara kuku sama kulit jari
ada tai itu wajib dibersihkan terlebih dahulu. Kalau macam ibu tak perlu mencari benda tajam, cukup saja tarik jarum pentol tuh keluarkan, kan? Kalau tak ada jarum pentol, jarum boros, tak ada boros cari. Kalau memang kuku, makanya disunatkanlah kita memotong kuku. Kenapa disunatkan memotong kuku? Manfaatnya, pertama, kalau gatal tak luka kulit. Yang kedua, tak menimbulkan tai atau daki. Makan pun awak selamat dari bakteri. Itu hikmahnya. Jadi bukan sembarang sunnah, penelitian kesehatannya sudah ada. Nah, jadi ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapalah harus disuruh oleh Allah kata ulama dari ujung jari sampai siku agar celah jari ini basah. Tak percaya nanti tes. Hari ini pulang karang ke rumah, ambil karang sagayung tuh, sap, praktek kiri dan kanan. Yang kanan dari ujung jari sampai siku, yang kiri dari siku sampai ujung jari. Maka apa yang terjadi? Kalau begini kita menyiram, pasti ini tak basah. Kalau begini kita menyiram, pasti tak basah. Kalau dimulai dari, tapi kalau dari ujung jari, sap, masuk dia. Apalagi kalau pakai keran, lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi, compungkan mbak. Macam blend dia. Mbak kami begitu pula. Boleh kalau air ibu lebih dari 2 kula. Tapi kalau nang mbak ibu sawah timbo anti pocah tu, tong, pergi dia bub lewat itu. Ya. Tapi kok Pak begini air mau jalan terus? Boleh. Ada aturan namanya air mengalir. Tapi air sekarang Bu, paham-paham lah Ibu. Kalau sini pula bayar, alhamdulillah. Kalau kami sana, menunggukan sepertiga malam. Kami bor. Oh, bor. Yang bilang dari sini itu dia mesti dibuang dulu gitu. Biar dia masuk dia. Iya, betul. Iya. Tak juga begini. Kenapa? Karena dia tajoki. Makanya tak sasodap kami nunlah. Sekarang nak berwudu, nawaitu wudu Dirab bila ada sesuatu pada dia. Lupa sungai itu. Salose naik. Kalau di sini ditengok air tak hidup-hidup. Alah. Kalau di sini pula air bor ya, alhamdulillah bayar. Kalau iya, maksudnya bor tuh bor pamit tuh. Kalau sana kadang-kadang buk lumbu air itu. Tak lah. Buk paret kadang babuhi. Kalau babuhi dia. Jadi harus dari ujung jari ke siku agar celah, karena di jari inilah yang banyak ruas-ruas. Kalau tak dimulai dari jari tangan, maka ruas-ruas telapak tangan kita di tangan kita ini yang ada ruas-ruas ini nih tidak akan basah. Kalau Imam Malik lain lagi harus digonyong-gonyong. Itu dia Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tidak, cukup basah saja, tapi pastikan jangan ada yang tidak kono semuanya harus keluar air. Makanya tolong berhati-hati Ibu. Apa yang harus kita hati-hatikan ketika Ibu memboli ikan? Nah. Lagi, udah. Masuk angin itu, masuk angin. Ya. Kalau Ibu boli ikannya mengandung sisik yang tebal. Ikan apa kira-kira? Beliak mato. Peco. Itu kan harus digargaji itu badan itu biar bak rontok kulit. Sisiknya itu Ibu, kalau lengket ke tangan itu tidak akan dapat menghalangi air yang masuk. Makanya tak sah berwudu orang yang pakai selasiban tangannya atau handiplas. Mesti dia bertayamum. Wajib dia bertayamum. Setelah dia berwudu, bertayamum dia. Kenapa mesti bertayamum? Karena handiplas tadi menghalangi air masuk ke dalam anggota wudu. Salah satu syarat dan rukun berwudu itu air harus
sampai ke anggota wudu. Dah. Kemudian kita lanjut. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsihu bi ru'usikum. Di sini ada perbedaannya. Membasuh sebagian kepala. Membasuh kepala atau sebagian kepala. Makanya perempuan kalau membasuh kepala tak perlu dia harus menanggalkan jilbabnya kalau di halayak orang ramai. Tapi kalau pula di kamar mandinya pula, hak awaknya pula, tanggalkan kepala digonyong-gonyong sekali-sekali begini entah. Ya. Tapi kalau di tempat umum pula cukup. Tapi jangan di sini, Pak. Ini masih wilayah wajah. Apa batal? Iya, agak kono sedikit tumbuh rambutnya. Ya ubun-ubun. Tarik sedikit jilbab tuh. Dulu sekolah pandai nyawa. Di boleh juga. Gelakan bau uduk tak tahu awak menariknya. Tarik sikit, singkapkan dia. Iyalah. Ikutnya aja, Bu. Karena dia kata di sini membasuh. Membasuh aja, mengusap. Mengusap bagian wamsahu biruusikum, mengusap sebagian kepala. Ustaz, aku sama balangga. Kepala aku tak kantuk dengan tiang PLN. Pocah lah Ustaz. Tapi pocahnya di muka. Lalu datanglah dokter, dililitnya kepalaku macam alien. Tapi yang di belakang ini tidak. Maka di belakang lah. Oh boleh. Ya, tapi jangan ke tongku. Itu tongku bukan bagian kepala. Iya. Dah? Itu. Semua pengakuan. Tapi kalau untuk laki-laki, tarik dari muka ke belakang, maju lagi ke muka. Tarik dari muka ke belakang, pula lagi ke muka. Begitu. Kalau perempuan cukup. Makanya kalau ada laki-laki berwuduk begini, itu duduk perempuan. Dah. Kalau nanti kurang jelas silakan nanti ibu tanyakan kembali. Lalu kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat ini langsung melompat kepada kaki. Lalu di mana letak posisi telinga? Yang tadi itu wamsahu biru'usikum. Waktu mengusap kepala. Maka jangan heran nanti ibu ada nanti orang mengusap kepala. Kenapa begitu? Karena ada hadisnya. Mengusap kedua telinga karena itu termasuk bagian dari kepala. Wamsahu birusikum kata Allah dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami pisahkan. Bolehkah itu? Boleh. Tapi jangan pula terpisah jauh. Maksudnya habis kepala, kaki baru telinga. Itu tak sah. Ya? Itu tak sah. Dah. Jadi membasuh telinga itu juga wajib. Kiri dan kanan. Karena itu adalah bagian dari kepala. Dan di sini pun terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada juga mengatakan tidak sunnah. Tidak apa-apa. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Karena mengapa mereka mengatakan tidak sunnah, tidak wajib? Karena di dalam ayat tadi langsung melompat wa arjulakum ilal ka'bain. Habis mengusap kepala, langsung membasuh kaki. Tapi dalam hadis ada. Kira-kira begitu. Kemudian membasuh kaki. Maaf ibu, saudara ibu kali maaf. Kalaulah membasuh kaki gaya main ye nyawa, tak sah kita berwuduk itu. Membasuh kaki ini juga dari ujung kaki sampai mata. Ini dia. Kalau di popat ini tak yang tanggalnya itulah kaki. Bukan dari botis. Dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Hikmahnya juga sama seperti membasuh kedua tangan tadi. Dari ujung jari sampai ke siku. Begitu juga kaki. Dari ujung jari sampai ke mata. Dan wajib ibu menyolah-nyolahnya itu. Menggosok solah-solah kaki tadi. Jari jemari kaki. Kalau memang ada kuku kita panjang, dan wajib kita cungkil. Ya, kalau memang ada kuku yang panjang. Ada Ustaz kuku yang panjang? Ada memang kuku yang panjang itu.
disangajo dirawatnya, ya, dipeliharanya. Nah, jadi dalam berwudu inilah hendaklah kita perhatikan. Kemudian ibu haruslah tertib, membasuh wajah, membasuh tangan. Tangan harus dimulai dari kanan, baru ke kiri, baru mengusap kepala, lalu kemudian membasuh telinga, lalu kemudian membasuh kaki. Itu hukum yang selanjutnya, tertib dalam berwudu.